Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kasih yang mengikat, sebagai model kasih yang percaya pada rencana penebusan Tuhan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Rut 1 ayat 12 sampai ayat 17 yang berbunyi sebagai berikut. Pulanglah, anak-anakku. Pergilah, sebab aku sudah terlalu tua untuk bersuami. Seandainya aku berpikir, ada harapan bagiku untuk bersuami malam ini, dan melahirkan anak laki-laki, bagaimana mungkin kamu menanti sampai mereka dewasa? Bagaimana mungkin kamu menolak untuk bersuami? Jangan demikian, anak-anakku, hidupku jauh lebih pahit daripada hidupmu, sebab terhadap akulah tangan Tuhan dilayangkan. Mereka menangis lagi dengan suara keras. Orpa mencium mertuanya dan minta diri, tetapi Rut ingin tetap bersamanya. Naomi berkata, "Ia lihat, iparmu sudah pulang kepada bangsanya dan ilahnya. Pulanglah mengikuti iparmu." Tetapi Rut berkata, "Jangan desak aku meninggalkan engkau untuk pulang dan tidak mengikutimu. Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi. Dimanapun engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan. Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Rut 1 ayat 12 sampai ayat 17 yang mengisahkan tentang Rut, seorang janda dari suku Moab yang rela kehilangan segalanya untuk mengikuti Naomi, ibu mertuanya yang juga sudah menjanda. Saat itu Rut berdiri di persimpangan jalan, dihadapkan pada pilihan antara zona nyaman yang sudah dikenal dan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Itulah pilihan yang dihadapi Rut. Sebagai seorang janda Moab, ia bisa saja kembali ke keluarga dan tanah airnya. Namun sebaliknya, Rut memilih untuk mengikatkan dirinya kepada Naomi, ibu mertuanya, dengan berkata, "Kemanapun engkau pergi, ke situ aku pergi, bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku." Bahkan Rut mengatakan, "Kiranya Tuhan menghukum aku dengan berat, bahkan lebih lagi, jikalau ada yang memisahkan aku dari engkau, kecuali maut." Kata-kata Rut inilah yang diucapkan oleh semua pengantin yang menerima peneguhan perkawinan di gereja sebagai ikrar kesetiaan mereka. Tetapi, komitmen Rut ini lebih dari sekadar kesetiaan, itu adalah perjanjian darah, ikatan yang dalam, yang mempercayai rencana penebusan Tuhan, bahkan jika ia belum dapat melihatnya. Dengan cara tertentu, Rut menjadi pengantin sedarah dari keluarga Tuhan, bukan secara biologis melalui kelahiran, tetapi melalui pilihan hatinya untuk bergabung dengan umat Tuhan dan tujuan Tuhan yang agung. Kitab Rut, yang berlatar pada zaman hakim-hakim, ditulis untuk menggambarkan bagaimana Tuhan menenun kisah penebusannya, bahkan ke dalam masa-masa yang paling gelap sekalipun. Pada masa itu, Israel berada dalam siklus pemberontakan dan pertobatan yang silih berganti, sebuah bangsa tanpa raja. Tetapi, di sini kita bisa melihat Tuhan bekerja dengan tenang, melalui kehidupan sehari-hari dua perempuan janda di Betlehem. Saat Rut bergabung dengan keluarga Naomi, ia secara simbolis memasuki garis silsilah, yang pada akhirnya akan mengarah kepada Yesus Kristus, Sang Penebus utama. Kita dapat memandang Rut sebagai pengantin darah dalam pengertian rohani. Meskipun ia bukan orang Israel berdasarkan darah, komitmennya kepada Naomi membawanya ke dalam keluarga perjanjian Tuhan. Perkataan Rut, "Dimanapun engkau mati, di situ aku mati dan dikuburkan," yang menggemakan ikatan perjanjian dan kasih yang kekal, sebagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib, mengikat orang percaya kepada Tuhan.
Kesetiaan Rut bukan hanya pengabdiannya kepada ibu mertuanya, Naomi, yang menjadi bukti imannya kepada Allah Israel, yang memiliki rencana penebusan, bahkan ketika segala sesuatunya tampak tanpa harapan. Perkawinan Rut dengan Boas di kemudiannya, semakin mengukuhkannya ke dalam garis keturunan Daud, dan melalui dia, sampai kepada Yesus Kristus. Kasih dan kesetiaan Rut yang penuh pengorbanan, menggambarkan perjanjian penebusan dosa yang utama melalui Yesus, yang akan menumpahkan darahnya, untuk membawa semua orang ke dalam keluarga Allah. Pikirkanlah janji-janji yang dalam yang kita buat dalam hidup, seperti janji pernikahan, atau persahabatan seumur hidup, yang tetap teguh melewati badai. Sama seperti Rut, komitmen kita dapat mengikat kita kepada orang lain, dan kepada tujuan-tujuan Allah. Kasih sejati yang penuh pengorbanan, seperti halnya kasih Rut, tidak hanya melibatkan tentang bertahan ketika keadaan mudah, tetapi juga mengikat diri kita sendiri melalui masa-masa sulit, percaya bahwa Allah sedang menenun kisah penebusan yang lebih besar. Pesan ini memanggil kita untuk menjalani kasih yang mengikat, yang percaya kepada rencana Allah. Seperti Rut, kita dapat melihat melampaui pergumulan kita sendiri, dan memilih untuk mengasihi dengan setia, percaya bahwa Allah bekerja dengan cara-cara yang mungkin belum kita lihat. Dalam masyarakat kita saat ini, komitmen seringkali dikesampingkan demi kenyamanan. Namun, kisah Rut menunjukkan kepada kita akan kasih yang mengikat dan berkorban. Rut bukan memilih Naomi karena kasihan atau bijaksana dari sudut pandang duniawi, tetapi Rut memilih karena kasih dan kepercayaannya pada rencana Tuhan yang lebih besar, yaitu penebusan dosa manusia. Kata-katanya kepada Naomi tidak hanya menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi, tetapi juga kesiapannya untuk merangkul umat Tuhan dan tujuan-tujuan dari Allah Israel. Kasih ini mengikat karena ia melihat ke depan, melampaui pergumulan hari ini, kepada penebusan akhir Tuhan, seperti yang kemudian kita lihat dalam garis keturunannya, yang menuntun kepada Yesus Kristus. Mari kita membayangkan tentang janji pernikahan, yang bertahan melewati badai kehidupan. Komitmen ini mengingatkan kita bahwa kasih yang mengikat membutuhkan ketahanan dan iman. Tuhan memanggil kita untuk menjalani kasih seperti Rut, kasih yang berkomitmen sepenuh hati, bahkan saat sulit atau penuh tantangan. Kita juga diundang untuk mengikat diri kita dalam kasih bagi orang lain dan kasih yang percaya kepada Tuhan, bahkan ketika masa depan tidak jelas. Kita diminta untuk percaya bahwa kesetiaan dan kasih kita, bahkan dalam hal-hal kecil, dapat berperan dalam rencana penebusan Tuhan. Baik melalui kesetiaan yang bertahan lama dalam hubungan atau melayani di tempat-tempat yang menguji kesabaran kita, tindakan kita dapat mencerminkan kasih yang mengikat, seperti yang ditunjukkan Rut kepada Naomi. Baik dalam hubungan kita, komitmen kita, atau bahkan dalam tindakan pelayanan kita diundang untuk menunjukkan kesetiaan yang mencerminkan kesetiaan Allah sendiri. Dengan cara-cara kecil yang penuh pengorbanan, kita menjadi bagian dari rencana Tuhan yang lebih besar, mempercayainya untuk membimbing langkah-langkah kita. Kisah Rut menantang kita untuk mengasihi dengan komitmen yang bertahan lama. Mari kita menanggapi firman Tuhan dengan memeriksa kehidupan kita dengan bertanya kepada diri sendiri. Di mana kita dapat menunjukkan kasih dengan kesetiaan yang lebih besar? Dapatkah kita, seperti Rut, berkomitmen untuk mempercayai rencana Tuhan, bahkan di saat sulit untuk dapat melihatnya? Ingatlah bahwa iman dan kasih kita yang berlandaskan pada Tuhan dapat menjadi mercusuar pengharapan dan berkat dalam kehidupan orang lain, serta mengikat kita ke dalam karya penebusan Tuhan di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena telah menunjukkan kepada kami seperti apa kasih yang sejati dan mengikat itu. Ajari kami untuk mengasihi dengan komitmen dan iman, seperti yang dilakukan Rut, dan untuk percaya pada rencana penebusan-Mu yang sempurna. Bantu kami untuk percaya pada rencana penebusan-Mu, bahkan saat kami tidak dapat melihatnya, dan mengetahui bahwa Engkau sedang menenun sesuatu yang indah.
Ajari kami untuk mengasihi dengan kesetiaan, seperti yang dilakukan Ruth, dan untuk menjalani kehidupan yang memuliakan-Mu. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita. Amin.